Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Iftirahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pembacaan kitab An-Nasihah Diniyah masih melanjutkan mabhatsu taqwa, pembahasan tentang takwa. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharain amin. Mabhatsu taqwa ila an qala thumma innal ghaflata 'anil akhirati wal i'rada 'anha bil kulliyati iqbalan 'ala dunya wa ishtighalan biha qad yakunu sababuhu tulal amali kama dzakarnahu wa qad yakunu sababuhu syakkan fil akhirati wa taraddudan fi kauniha haqqan wal iyadu billahi min dzalik fa innahu minal kufri billahi wa rasulihi. Tsumma innal ghaflata 'anil akhirah. Kemudian sesungguhnya lalai dari akhirat, lalai tentang akhirat, wal i'radu anha, dan berpaling dari akhirat, bil kulliyati, dengan secara keseluruhan. Jadi gak mau ingat sama sekali tentang akhirat, gak mau mikirin akhirat sama sekali. Di hatinya, di pikirannya kosong tentang akhirat. Gak ada hatinya mikirin, gak ada hatinya ingat akhirat, gak ada otaknya mikirin akhirat. Dan itu secara mutlak, secara keseluruhan. Gak ada ingat-ingatnya sama sekali intinya sama akhirat. Wa iqbalan 'ala dunya, dan fokus terhadap dunia. Washtighalan biha, sibuk dengan dunia. Fokus dengan dunia ini bukan berarti kerja serius, beda. Orang kerjanya serius tapi masih ada ingat akhiratnya, itu masuk golongan yang kedua, yang positif. Ini enggak, jadi memang hanya dunia aja, enggak ada akhirat-akhirat sama sekali. Washtighalan biha, kesibukannya juga urusan dunia. Dari mulai bangun tidur sampai tidur dunia. Qad yakunu sababuhu, kadang-kadang ada sebabnya, tulal amal, panjang angan-angan. Jadi orang yang hidupnya cuma dunia-dunia, pikirannya kosong tentang akhirat, itu kadang-kadang sebabnya karena terlalu panjang angan-angannya. Merasa di dunia ini masih sekian puluh tahun, merasa matinya masih lama, merasa dia masih sehat. Oh jauh mati itu, oh nanti mikirin matinya. Ini sekarang kesuksesan dunia dulu, nanti ada waktunya, nanti terus, tapi nggak sampai-sampai. Itu tulul amal namanya, panjang angan-angan. Kama dzakarnahu, sebagaimana telah kami sebutkan. Pembahasan tentang tulul amal kan sudah pernah dibahas. Wa qad yakunu sababuhu, dan kadang-kadang ada sebabnya, syakkan fil akhirah, ragu tentang akhirat. Ini lebih parah daripada panjang angan-angan. Jadi dia ragu, akhirat ini sebenarnya ada enggak? Wa taraddudan fi kauniha haqqan, dan bolak-balik dengan dalam adanya akhirat itu haqqan fi kauniha, dalam adanya akhirat fi kaunil akhirah, dalam adanya akhirat haqqan itu benar. Ada enggak sih sebenarnya surga neraka? Benar enggak sih nanti ada nikmat kubur, ada siksa kubur? Benar enggak sih orang nanti setelah mati di sana hidup lagi?
Jadi karena dia masih ragu tentang kehidupan akhirat, akhirnya dia nggak mau mikir akhirat, nggak mau siap-siap untuk bekal akhirat. Itu lebih parah daripada yang pertama itu tadi. Kalau yang pertama yakin di akhirat itu hidup, yakin di sana ada surga dan neraka, tapi merasa masih lama matinya. Itu pun sudah jelek. Apalagi ini yang kedua, ragu-ragu. Wal'iyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dapat perlindungan dari Allah dari hal itu. Fa innahu minal kufri billah wa bi rasulih. Maka sesungguhnya ragu-ragu tentang akhirat itu minal kufri billah, termasuk perbuatan kufur dengan Allah wa bi rasulih, kufur dengan utusan Allah. Dia sudah masuk ke lubang kekufuran, sudah keluar dari Islam dengan ragu-ragunya itu tadi. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang seperti itu. Karena maaf, gak tahu itu apa sebab gak pernah ngaji, apa sebab hati yang keras, itu terjadi sama orang yang kelihatannya Islam. Pernah ada seseorang gak pernah sholat sama sekali, terus kita coba sedikit-sedikit, kok gak sholat, enak-enak, nanti di dunianya capek, di akhirat capek, padahal pelan-pelan dia yang bener sholat. Cuma kalau gak sholat kenapa? Dia malah balik lagi, ya nanti jangan meninggal su'ul khotimah, masuk neraka gimana? Ya neraka tak kejar ya. Jadi dia berani jawab seperti itu. Naudzubillah. Nah, yang muncul kalimat, kalau sudah muncul kalimat-kalimat seperti itu, bisa jadi di hatinya memang sudah ragu. Nah, kalau sudah ragu tentang akhirat, berarti dia gak iman 100% terhadap apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau udah gak iman 100%, berarti dia sudah keluar dari golongan orang-orang yang beriman. Wal alamatul mumayyizah, dan alamat yang membedakan lil ghafili anil akhirati, untuk orang yang lalai dari akhirat, baina ayyakuna sababu ghaflatihi tulal amali, antara ada sebab lalainya itu panjang angan-angan, awisyaka atau ragu-ragu. Dan tadi sebab orang lalai akhirat itu ada dua. Pertama panjang angan-angan, yang kedua ragu. Lah alamat yang membedakan orang lupa akhirat karena panjang angan-angan atau lupa akhiratnya karena ragu tentang akhirat, itu alamat yang membedakan apa? Nah, di sini akan dibahas. Jadi dari sini nanti kita bisa tahu orang ini lupa, orang ini males ibadah, sebabnya karena panjang angan-angan atau sebabnya karena memang dia ragu tentang akhirat. Bahkan sebelum kita nilai orang lain, kita nilai diri kita sendiri. Selama ini kita sholat gak khusyuk, selama ini kita puasa asal-asalan, selama ini kita zikir ya asal-asalan, kadang zikir kadang enggak. Itu karena kita merasa hidupnya masih lama, atau karena kita merasa ragu bahwa sholat itu nanti ada hasilnya di akhirat, bahwa puasa itu nanti menentukan nasib kita di akhirat, zikir itu yang menjadikan seseorang bisa bahagia di akhirat. Kita yakin apa ragu ini? Nanti akan ketahuan. Iya, alamat itu adalah annal ghafila, bahwasanya orang yang lalai, alladzi yakunu sababu ghaflatihi, yang ada sebab kelalaiannya, tulal amali, adalah panjang angan-angan, idza maridho, apabila sakit. Jadi ketahuan ragu atau karena panjang angan-angan itu ketahuan pertamanya karena lagi sakit. Tapi ya kita jangan nunggu sakit. Coba sih nanti kalau sakit saya seperti apa. Kemudian kita sehat walafiat, panjang umur, husnul khotimah.
Idza maridha, apabila sakit, aw hasala lahu, atau terjadi pada dirinya orang yang lupa itu tadi, syai'un, sesuatu, yatawaqqa'u indahu, yang merasuk dalam diri orang tersebut, qurbul mauti, dekatnya kematian, yuksiru dzikral akhirah, memperbanyak ingat akhirat. Ketika sakit langsung ingat akhirat. Iya ya, kalau saya mati gimana? Atau hidupnya terancam, misalkan ada yang ngancem mau bunuh, terus karena dia terancam, ada yang ngancem mau bunuh, akhirnya kan dia sadar sebentar lagi mati, baru ingat, ya Allah, hidupnya nanti saya di akhirat seperti apa, bagaimana ini nanti saya di kuburan, bagaimana ketika saya dihisab. Nah, berarti kalau terjadi seperti itu, berarti selama hidup orang tadi males ibadah, orang tadi gak ingat akhirat, itu sebabnya karena panjang angan-angan. Buktinya ketika dia sadar sebentar lagi mati, langsung ingat akhirat. Wa yatahassaru ala tarkil amal, dan merasa rugi atas meninggalkan amal laha, untuk akhirat. Ya Allah, ketika sakit misalkan, ya Allah, kenapa ya selama ini saya sholatnya males-malesan? Ya Allah, kenapa selama ini saya jarang baca Quran? Ya Allah, kenapa saya selama ini jarang sholawatan, sekarang udah sakit seperti ini, sekarang saya terancam sebentar lagi mau dibunuh, dan lain sebagainya. Nah, ada penyesalan dan langsung ingat akhirat. Wa yatamanna ayyu'afa, dan dia berangan-angan untuk diselamatkan dari mati. Liya'mala sholihan, untuk bisa beramal soleh. Ya Allah, saya minta sehat ya Allah, setelah ini saya mau khusyuk sholatnya ya Allah. Ya Allah, saya minta selamat ya Allah, setelah ini saya mau banyak baca Qur'annya, saya mau banyak istighfar, mau banyak sedekah, mau banyak sholawat. Berarti orang-orang yang seperti itu, kalau seandainya sebelum dia sakit itu males ibadah, sebelum dia sakit gak ingat akhirat, itu sebab gak ingatnya bukan karena ragu, tapi karena merasa hidupnya masih lama, turun aman. Wadani takunu ghaflatuhu anisyaki, wadani, dan orang yang takunu ghaflatuhu, ada kelalaiannya, anisyaki, muncul dari keraguan-raguan, la yadharu alaihi, tidak nampak atas orang itu tadi, indal marodi, di saat sakit, wanahbihi, dan selain sakit seperti terancam dibunuh dan lain sebagainya, syai'un mimma dzakarnahu, sesuatu dari apa yang telah kami sebutkan. Kalau orang memang dasarnya sudah ragu tentang akhirat, di saat sakit pun gak ada keinginan pengen nambah ibadah. Sakit ini gak mikir coba saya sehat, sholat, gak mikir sama sekali. Sudah diancam mau dibunuh, dia udah nyesek, gak mikir ya Allah, mau mati saya, makanya puasanya saya belum sempurna, gak ada pemikiran sama sekali. Kenapa? Ya karena memang sudah ragu tentang akhirat, karena memang sudah gak percaya bahwa kehidupan setelah mati itu ada. Bahkan yadharu alaihi, akan nampak atas orang tersebut, orang yang ragu tentang akhirat itu tadi, at-ta'assufu ala firaqi dunyahu, penyesalan atas berpisah dengan dunianya. Sudah sakit mikirnya, memang ya, mersinya saya nanti siapa yang naik, emang ya, bisnisnya saya nanti siapa yang terusin, emang ya, rumah mewah seperti ini gak bisa lagi saya tempati kalau saya mati. Jadi tetap hatinya itu nyeselnya atas dunia. Emang ya, istri saya masih cantik, saya mau mati.
wa takhawufu ala auladi, dan nampak rasa khawatir atas anak-anaknya, wa amwalihi, dan harta-hartanya, antadhi'a min ba'di, khawatir hilang hartanya setelah dia mati. Hati-hati. Itu kadang gak terasa terjadi sama seseorang yang kelihatannya ibadah. Ketika dia sakit, gak mikir hidupnya nanti di akhirat bagaimana. Dia malah mikir, ya Allah, kalau saya mati nanti anak-anak saya gimana? Kasihan, anak-anak masih kecil, istri saya belum bisa nyari duit. Nah, dia ragu apa kalau Allah yang ngasih rezeki. Sakit malah mikirin anaknya nanti kalau mati gimana. Banyak anak yang dari kecilnya yatim, gedenya sukses. Banyak anak yang dari kecilnya bapaknya mati, tapi setelah dewasa gendut. Berarti kan banyak makan. Dan kita jangan sesekali mikiri seperti itu. Capek. Di samping capek, itu berarti ada sedikit ragu tentang rezeki yang sudah ditentukan Allah. Kerja cukup banget buat anak. Memang ada Al-Quran nyuruh seperti itu. Memangnya ada hadis Nabi, ayo orang tua kerja yang banyak buat anak kalian. Sampai ada bangunan masjid, ada bangunan. Kenapa? Buat anak aja belum cukup. Kenapa belum cukup? Baru punya rumah, belum nanti modal usaha, belum motornya, belum nanti kalau anaknya mau kawin, duitnya dari mana kalau saya sedekah? Kenapa kok daftar haji? Masih ada yang lebih wajib. Apa yang lebih wajib? Ngumpulin modal buat anak. Jangan begini seperti itu. Dan biasanya orang tua yang dari kecilnya hidupnya enak, nah kekhawatirannya lebih tinggi daripada yang dari kecilnya hidupnya sudah serba pas-pasan. Yang bahaya dari kecilnya hidupnya sudah pas-pasan, giliran dia enak malah khawatir. Wah, ini lebih bahaya lagi. Kenapa? Buktinya dia dari kecil pas-pasan kok bisa sekarang dewasanya enak. Kenapa mikir anaknya takut hidupnya susah? Harusnya jangan terlalu banyak mikir. Masa depan anak kita, bahkan masa depan kita itu bukan kita yang atur, tapi sudah ada catatannya, sudah ada ketentuannya. Siapa yang menentukan? Yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita. Kita tidak diminta ngatur hidup kita, apalagi ngatur hidup anak kita tentang rezeki. Apa yang diminta dari kita? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu bisolat, dengan mendirikan sholat. Itu yang diminta oleh Allah, itu yang diperintahkan oleh Allah. Wastabir 'alaiha, sabar ketika memerintahkan sholat. Maksudnya jangan bosan-bosan. Sehari sholat 5 waktu, sehari kita ingatkan anak kita tentang sholat 5 waktu. Sampai misalkan anak kita sudah punya anak, kitanya sudah punya cucu, tetap ingatkan sholat. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad SAW, setiap subuh beliau mau ke masjid melewati pintu rumahnya Siti Fatimah. Itu Siti Fatimah sudah berumah tangga dengan sahabat Ali. Kira-kira terfikir nggak dalam hati kita Siti Fatimah dan sahabat Ali ketinggalan subuh? Ya mungkin kan, mereka luar biasa ibadahnya. Tapi setiap Nabi mau ke masjid, pasti gedor-gedor pintu rumahnya Siti Fatimah yang sudah nikah, yang sudah punya anak. As-sholah, as-sholah, ya ahla baiti Rasulillah. Sholat, sholat, wahai keluarganya Rasulullah, ayo sholat. Ini Nabi yang memerintahkan. Dan gak mungkin Siti Fatimah itu gak sholat, karena Nabi sudah tahu bahwa Siti Fatimah nanti di akhirat menjadi sayyidatun nisa'i ahlil jannah, pemimpin-pemimpin wanita penduduk surga. Tapi tetap diingatkan tentang sholat. Sabar itu maksudnya gak bosan-bosan. Bahkan dalam terusan ayat tadi Allah sampai memperjelas kepada kita, kurang apa? La nas'aluka rizqan. Wahai manusia,
Kami tidak minta Anda itu mikir masalah rezeki. Nahnu narzuquk, kami yang menjamin rezeki Anda. Wal aqibatu littaqwa, akibat yang baik, hasil yang baik dunia maupun akhirat littaqwa, hanya untuk ketakwaan. Jadi kalau kita ingin masa depan dunia, masa depan akhirat baik, kita ingin masa depan anak kita di dunia dan masa depan anak kita nanti di akhirat baik, sholat yang perlu diperhatikan, takwa yang perlu diperhatikan, puasa anak kita, puasa kita, bagaimana anak kita pergaulannya, bagaimana nutup auratnya, bagaimana istri kita sholatnya, mandinya, mandi besarnya, itu yang harus diperhatikan, wudhunya. Kalau S2, S3 itu mati. Ibadah kepada Allah, akhlak kepada manusia, itu penentu nasib anak kita. Jadi jangan sampai kita ini khawatir terhadap masa depannya anak untuk urusan rezeki, karena itu berarti ada keraguan-keraguan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatir kepada anak kita tentang pendidikannya, khawatir terhadap anak kita tentang ibadahnya. Itu yang harus. Jadi kita selalu mengawasi gaulnya sama-sama, mengawasi sholatnya, mengawasi puasanya, mengawasi ngajinya. Dan selain hal-hal itu dari apa yang menunjukkan atas terbatasnya pemikiran, terbatasnya pandangan, warrohbati fi ahwali dunia, dan atas cintanya dengan keadaan-keadaan dunia. Sudah sakit masih mikir tentang dunianya. Gimana ya kalau saya mati, yang ngurusin bisnis saya siapa? Gimana kalau saya mati? Makanya udah kadung daftar ke KPU. Fa'ala billah. Perhatikan ini, jangan sampai terjadi pada diri kita maupun orang-orang dekat kita atau semua orang yang kita kenal. Hati-hati. Sakit masih mikirin dunia, berarti dia ragu tentang akhirat. Na'udzubillah. Rahimakallah fi nafsik, rahimakallah wa rahmatullah. Fa'adabir hadha fi nafsik, dalam dirimu, atau fi ghairik, atau dalam dirinya orang lain, hatta ta'idhahu, sehingga engkau bisa menasehatinya, wa tansahahu, bisa memberikan, hatta ta'idhahu, sehingga engkau bisa mengingatkannya, wa tansahahu, dan bisa menasehatinya. Insyamamta, apabila engkau mencium minhu, dari orang tersebut, rawaih asyadki, aroma-aroma keraguan, fiddaril akhirah, dalam kehidupan akhirat. Kalau mulai ada orang omongannya kok ini menunjukkan orang ini ragu tentang akhirat, nasihati, ingatkan bahwa akhirat itu memang benar-benar ada. Akhirat itu benar-benar sesuatu yang hak. Di sana ada surga, ada neraka, di sana ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Ingatkan. Kalau memang kita mencium aroma-aroma keraguan. Falaysa syakku fil akhirah, dan bukanlah keraguan-raguan dalam akhirat, fil dzambi, dalam celaan, wal khatari, dan dan bahayanya, dan kebahayaan, bimanzilati tulil amal, dengan kedudukannya panjang angan-angan. Bahayanya orang yang ragu tentang akhirat itu kedudukannya beda, tidak sama seperti panjang angan-angan. Kalau panjang angan-angan dia masih Islam, hanya nafsu dunianya terlalu besar, hanya percaya dirinya bahwa hidupnya masih lama itu terlalu besar, tapi dia masih yakin akhirat itu ada, kehidupan di sana itu memang ada, surga neraka itu ada. Tapi kalau yang kedua ragu, itu kan berarti lebih bahaya.
Wa in kana tulul amal, walaupun panjang angan-angan, al-munsi lil akhirati, yang melupakan dari akhirat, madmuman jiddan, sangat tercela. Madmuman, tercela, jiddan, sekali, sangat. Panjang angan-angan aja sudah tercela, apalagi ragu, lebih tercela lagi. Merasa hidup ini masih lama, itu sudah jelek, apalagi nggak percaya bahwa akhirat itu ada. Wah, paling jelek-jeleknya jelek gitu. Na'udzubillah ini. Sehingga pertama ini, kita jangan sesekali merasa hidupnya masih lama. Itu jelek, jangan dikira itu bagus. Orang yang merasa hidupnya masih lama, itu perasaan hidup masih lama hanya boleh untuk para pencari ilmu syariat, yang ngaji di pesantren, yang lagi belajar kitab, atau yang sedang hadir majelis-majelis taklim. Gak apa-apa buat menyemangati diri aja. Oh, buat pekan hidup ini, biar saya sholatnya benar, biar saya puasanya benar, biar saya akhlaknya benar, biar saya bisa tahu mana yang hak, mana yang batin. Saya mau semangat belajar, hidup saya masih lama, biar hidupnya didasari ilmu. Hanya itu. Kenapa? Kalau pencari ilmunya ingatnya mati terus, ya lemas aja. Kok tak ngaji? Mati. Kok tak buka kitab? Mati besok. Hanya satu. Dan niatkan biar hidupnya ke depan itu didasari ilmu, gak sembarangan, bukan hidup tanpa ilmu. Wa'lam, dan ketahuilah, anna iktsara min dzikril mauti, bahwasanya memperbanyak dari mengingat mati, mustahabun, itu sunnah. Jadi ingat mati itu sunnah. Wa muraghabun fihi, dan dianjurkan kita ini ingat mati, sering-sering ingat mati. Lagi duduk sendirian, sebentar lagi mati saya ini kayaknya. Dengar azan, mati habis sholat. Subuh mau bilang nanti dulu, nanti kalau belum sholat mati bablas gimana? Nah, itu sunnah. Itu sunnah. Apalagi kalau lihat duit banyak, mau cepat-cepat ingat banyak duit. Kalau mati gimana, belum sedekah. Kalau enggak ingat seperti itu, simpan semua, sedekah nanti ya, nabung dulu kan. Walahu manafi'u, dan untuk ingat mati, ayat dzikril maut, lahu ayat dzikril maut, untuk ingat mati, manafi'u, ada manfaat-manfaat. Wa fawaidu, ada faedah-faedah, keuntungan-keuntungan, jalilatun, yang sangat besar. Orang ingat mati itu untungnya besar, manfaatnya besar. Minha, di antara keuntungannya, keuntungan orang yang ingat mati, kisorul amal, pendek angan-angannya, gak terlalu panjang. Orang umat ini kan karena terlalu panjang mikirin dunia. Mau tidur 10 tahun lagi gimana kira-kira? 10 tahun bangun tidur, kira-kira gimana ya biar 5 tahun ini omset saya sebulannya 1 miliar. 5 tahun akhirnya umat dibikin sendiri. Ambil mobil berapa kreditnya? 6 tahun. 6 tahun, iya, jadi 6 tahun lagi saya udah lunas punya mobil. Kalau nggak seperti ini saya nggak beli mobil. Akhirnya dia jatuh tempo, muntah sendiri. Itu selama 6 tahun sebulan sekali dibikin umat ketika jatuh tempo. Seminggu sebelum jatuh tempo, seminggu setelah jatuh tempo masih umat. Kenapa? Seminggu udah bayaran tenang. Seminggu kemudian sebentar lagi ya. Sampai tanggalan itu hafal di luar kepala. Itu faedahnya. Wadas hidup di dunia, dan jadi zuhud tentang dunia. Kalau sering ingat mati, dunia ini dia zuhud, mengambil yang secukup-cukupnya aja.
Wal qana'atu minha bil yasir, dan qana'ah dari dunia bil yasir, dengan sesuatu yang sedikit. Maaf, orang qana'ah itu bukan berarti hidupnya miskin. Justru dengan qana'ah dia bisa syukur. Dengan syukur hidupnya selalu ditambah kenikmatannya oleh Allah. Dapat 100 ribu, alhamdulillah, cukup buat hari ini, cukup buat sekarang. Besok tak tahu kalau masih hidup. Kalau enggak, ini sekarang nikmati. Qana'ah itu namanya orang qana'ah. Tapi kalau 5 dapat 100 ribu, ditukar 20 ribuan 5. Ini buat hari ini buat besok, ini buat lusa, ini buat besok lusa. Enggak qana'ah. Kalau qana'ah, alhamdulillah 100 ribu. Ambil 10 ribu buat masjid, atau orang yang minta-minta, atau siapa. Sisanya makan hari ini. Sisanya mungkin kita tabung 20 ribu, sisa 70 ribu habisin buat hari ini. Kenapa? Tidak tahu besok hidup apa enggak. Yang penting sekarang. Nah, ini namanya qana'ah. Beda lagi kalau terlalu besar keinginannya. 100 ribu sate dan 1 kodi. Oh iya, repot juga. Di qana'ah itu terima bahwa itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu, walaupun kelihatannya sedikit. Warahmatu fil akhirati, dan orang yang selalu ingat mati akhirnya semangat dalam akhirat, cinta akhirat. Kalau saya mati biar husnul khotimah bagaimana? Pikirannya itu. Saya mati biar nanti di akhirat pahalanya banyak, apa yang harus saya lakukan? Saya mati biar di akhirat nanti kumpul sama ulama, bagaimana ini pergaulannya di dunia? Saya pengen nanti di akhirat bisa ketemu Nabi, apa ini yang harus saya lakukan? Saya nanti pengen ketika meninggal bisa ketemu Kiai Fulan, Syekh Fulan, Habib Fulan, bagaimana perbuatan saya ini biar bisa jumpa dengan mereka? Ketika saya mati nanti pengen masuk surga yang tinggi, surga yang istimewa, biar bisa ketemu Nabi Muhammad SAW. Nah itu terus saya ada di pikiran. Akhirat. Karena apa? Yang ada di otaknya, ingat mati, ingat mati, ingat mati. Wa tazawwudulaha, dan bersiap-siap untuk akhirat, laha aidil akhirah bil a'malis sholihah, dengan amal-amal soleh. Bukan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tetap bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Akthiru min dzikri hadhimil ladzat." Akthiru, perbanyaklah wahai umatku, sering-seringlah wahai umatku. Ini pesan Nabi untuk kita. Nabi memesan, memberi wasiat, Nabi memberi pesan itu pasti didasari rasa cinta kepada umatnya. Karena Nabi cinta kepada umatnya, karena Nabi sayang kepada umatnya, Nabi menyampaikan pesan ini. Akthiru min dzikri hadhimil ladzat. Sering-seringlah wahai umatku, perbanyaklah wahai umatku, min dzikri, dari mengingat, hadhimil ladzat, perkara yang menghancurkan kelezatan. Orang duitnya banyak, lezat dunia. Suami istri sehat, lezat itu. Anaknya pinter-pinter, sehat-sehat, cerdas-cerdas, lezat itu. Punya mobil mewah, lezat. Punya rumah mewah, lezat. Punya motor, lezat. Tapi itu kelezatan dunia semuanya. Nah, yang menghancurkan kelezatan dunia itu apa? Mati. Duitnya banyak, kalau mati ya udah nggak bisa menikmati duitnya. Mobilnya mewah, kalau mati ya dibawanya pakai keranda, nggak mungkin jenazahnya dimasukin mersinya dibawa ke kuburannya, tetap dibawa pakai keranda. Sarungnya semuanya BHS, ya mati pakainya kain kafan. HP-nya yang harganya 17 juta, mati nggak bawa apa-apa. Hancur itu semua kelezatan dunia dengan kematian. Nah, yang menghancurkan kelezatan dunia yaitu kematian. Nabi memerintahkan kita untuk sering-sering ingat. Lihat rumah, istri mati lagi di rumah. Saya gak ngerasain lagi buat anak cucu saya. Lihat mobil mulai bangga, tak saya ini mobil yang paling bagus sekampung.
Kalau saya mati, ya udah nggak bisa ngerasain. Udah hilang sombongnya gitu. Lihat duit banyak, kalau saya mati, dihisap. Ngeri akhirnya lihat duitnya. Disedekahin. Jadi ingat mati itu disuruh sering-sering oleh Nabi SAW. Di antara istimewanya itu tadi. Maka kana alaihi salatu wassalam yaqumu min al-laili fa yunadiya wallahu a'lam.